Sering gak sih dengar ciri-ciri siswa yang biasanya lolos masuk ITB itu waktu sekolahnya pinternya kebangetan, juara sekolah, juara OSN, rajin, kutu buku, aktivis, dan lain-lain? Tapi pernah gak sih kalian dengar siswa yang tiap tahun gak pernah OSN maupun aktif organisasi? Jangankan juara sekolah, tiap tahun aja hampir gak naik kelas dan seringkali dicap bodoh sama teman-teman atau gurunya. Tapi bisa lolos masuk ITB. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Diary 1. Jadi di video kali ini aku bakal cerita soal pengalaman pribadi aku dari masa sekolah sampai lolos masuk ITB. Menurutku ini adalah chapter awal dari kisah hidupku yang baru sampai saat ini. Oh iya teman-teman, aku di sini cerita bukan buat pamer atau nyombongin diri ya, tapi aku mau bisa sharing dan moga-moga bisa jadi inspirasi dan semangat bagi teman-teman yang juga mau masuk ITB seperti aku dulu. So, let's get started! Waktu SD, aku sering dapat surat cinta loh. Tapi surat cintanya dari sekolah buat orang tua aku. Soalnya rapot aku salah kebakaran guys. Panas. Terus pernah tuh pas mau bagi rapot, wali kelasku ngomong kan di depan kelas, anak-anak, jadi tahun ini bakal ada yang naik kelas. Terus semua teman sekelas aku noleh ke aku dong. Terus aku kayak, memang dulu aku anak yang malas dan gak suka belajar teori sih, apalagi matematika. Udah lama di situ, gak suka pula. Aku sukanya menggambar, suka banget. Sampai-sampai aku selalu menggambar di tengah pelajaran. Tapi pernah suatu ketika pas aku terciduk menggambar, gambarku dirobek depan mata. Oh iya, aku juga suka banget pelajaran musik dan olahraga, karena mostly praktek isinya. Sebenarnya aku juga dicap bodoh sih di sekolah, karena selain 3 pelajaran tadi yang aku suka, nilaiku sering dapet jelek, apalagi matematika dan kawan-kawan. Tapi aku gak peduli, malah aku semakin rajin di hal-hal yang aku suka aja. Dan aku gak termotivasi untuk belajar hal-hal yang aku kurang. Intinya, selama SD aku cuma ngelakuin hal-hal yang aku mau. Dan dulu aku mau jadi komikus. Terus menurut pendapat pribadi aku dulu, aku gak perlu belajar capek-capek buat jadi komikus. Yang penting seneng gambar aja. Masuk SMP, aku gak berubah. Tetap aja bermasalah di akademis, apalagi matematika dan kawan-kawannya. Bahkan pernah tuh aku temenan sama suatu grup yang isinya anak-anak pintar semua. Terus aku ditinggalin karena mereka jadi malu gitu temenan sama aku yang nilainya jelek ini. Tapi masa SMP lebih menantang guys, karena aku kena bullying tiap tahun. Grup yang ngebully aku beda-beda lagi. Ya itu karena aku gak tegas dan gak ngasih perlawanan sih. Well, aku gak pede juga karena ya nilaiku jelek. Orang tuaku selalu dipanggil sekolah karena masalah nilai. Terus dimarahin guru juga di depan kelas sering. Pernah juga ada guru yang ngomong ke aku, "Yo, percuma kamu jago main piano tapi nilai matematika kamu kayak gini." Gimana aku gak makin benci coba sama matematika? Bisa dibilang masa SD dan SMP ku lumayan menyakitkan sih. Aku juga sering ngerasa harusnya aku gak di sini deh. Dulu aku sekolah di salah satu sekolah swasta yang terkenal di Bandung akan akademiknya yang tinggi dan kedisiplinannya yang tinggi juga. Jadi guru killer nggak cuma 1-2 orang di sana. Dan lagi akademik sangat diprioritasin banget itu. Aku anaknya non-akademik banget guys dulu. Kelas 9 aku mutusin buat lanjut ke SMA yang reputasinya sama bagusnya dengan sekolahku atau lebih. Tapi juga nganggep non-akademik itu penting. Akhirnya, aku mutusin buat daftar ke SMAK 1 BPK Penabur Bandung.
Tapi aku nggak lolos tes guys. Aku disaranin buat ke SMAK 2 BPK Penabur. Walaupun aku nggak lolos di SMAK 1, aku tetap mutusin buat lanjut SMA ke sekolah lain, gak di sekolah lama aku lagi. Nah lucunya nih, kan aku nggak daftar di sekolah lama aku kan ya. Terus tetap ada tes dari sekolah lama ke sekolah barunya kan. Nah hari pengumuman pun tiba, nama-nama yang lolos di sekolah lama aku dipajang di papan pengumuman. Ya otomatis nama aku nggak ada lah, kan aku nggak daftar. Nah tapi ada beberapa temen aku yang ngiranya aku nggak keterima. Terus aku jadi bahan gibah satu angkatan gitu waktu itu. Padahal aku emang nggak daftar loh guys, gimana mau lolos, daftar aja enggak. Tapi ya kisah SMP aku berakhir di sini. Puji Tuhan tiap tahunnya aku masih bisa naik kelas walaupun dengan nilai pas-pasan. Di SMA, aku membuka lembaran hidup yang baru. Karena dari SMP ku cuma ada 3 orang termasuk aku bisa kembali membangun reputasiku lah. Terus di sini gurunya friendly banget. Kalau nyapa guru-guru tuh kayak ke teman sendiri, ada bondingnya gitu lah. Aku seneng banget. Dan aku juga semakin aktif di kegiatan non-akademis. Karena sekolahku ngapresiasi banget hal-hal non-akademis. Karena lingkungan yang suportif, banyak skill-skillku yang terpakai di sini dan menjadi berkembang. Salah satunya, aku sampai pernah jadi perwakilan Jawa Barat untuk tanding di turnamen kendo nasional. Waktu itu usiaku masih 16 tahun dan ternyata aku merupakan peserta termuda kala itu. Di tahun yang sama, aku juga berhasil menjadi finalis JKT48 generasi kelima. Gimana soal akademik? Sejak bagi rapor kelas 10, orang tuaku udah gak dipanggil sekolah guys, seneng banget. Bahkan itu pertama kalinya aku ambil rapor sendirian. Seneng banget pokoknya. Terus kelas 12 aku kepikiran buat masuk ITB. Waktu itu mikirnya antara masuk FSRD atau SBM. Karena aku dari IPS dan cuma 2 fakultas itu yang nerima dari IPS. Sisanya kan dari IPA, teknik dan semacamnya. Waktu ngajuin data ke pusat buat daftar SNMPTN, aku lumayan optimis. Karena nilaiku nggak ada yang merah dan rata-ratanya juga di atas 8 semua. Terus tiap semesternya ada peningkatan gitu. Hari pendaftaran SNMPTN tiba. Aku login dengan akunku dan aku ditolak. Mohon maaf, Anda tidak dapat mendaftar jalur SNMPTN 2017. Silahkan mendaftar jalur SBMPTN 2017. Aku shock guys, ini baru mau daftar loh. Belum juga milih mau kemana, udah ditolak, gak boleh daftar. Like wah, gak cuma aku yang bingung sih, guru akademiku juga bingung waktu buka akunku di lobi sekolah pas jam istirahat waktu aku kasih tahu beliau. Kebetulan ada juga temanku yang mau masuk perguruan tinggi negeri lewat dia langganan ranking gitulah. Terus ngeliat kami lagi kinap-kinap panik ajaib gitu kan. Taunya di kelas dia malah ngegibahin aku dong. Katanya aku malah marah-marah gak bisa daftar SNMPTN, padahal mah emang gak mampu aja ke universitas negeri. Tapi jujur aku bersyukur banget ditolak SNMPTN saat itu juga. Karena sejak saat itu aku jadi ngejar SBMPTN mati-matian langsung. Tidak pakai ragu lagi. Jadi pas orang lain bacanya buku UN di kelas, aku bukanya buku SBMPTN. Terus aku bener-bener belajar secara serius, ikut banyak layout juga buat ngukur kemampuan aku. Ya walau kemampuanku segitu-segitu aja sih, kayak di bawah passing grade yang biasa aku survei gitu. Ditambah lagi aku nggak dapet dukungan yang full juga sih. Jadi ada temen sekolahku yang dulu, begitu mereka tahu aku mau ke ITB, aku langsung diolok-olok. Belum lagi aku dijadiin bahan gosip tuh sama orang tua mereka. Karena mereka tuh masih ingetnya aku anak yang bodoh gitu di sekolah yang lama. Ya mungkin akunya juga sih yang terlalu kontroversial, karena aku sama sekali nggak daftar ke swasta buat cadangan waktu itu. Aku bener-bener cuma daftar SBMPTN. Jadi kalau aku nggak dapet SBMPTN tahun itu, ya aku nggak bakal kuliah selama setahun. Aku bakal coba lagi SBMPTN tahun depan. Setelah berjuang melampaui batas diri, akhirnya perjalanan SBMPTN-ku yang babak belur ini pun berakhir. Sekarang, aku merupakan mahasiswa semester 8, jurusan manajemen di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Aku berhasil membuktikan kalau keuletanku bisa mengalahkan keterbatasanku.
aku menjadi siswa satu-satunya yang lolos SBMPTN ke ITB dari jurusan IPS di angkatan SMA ku. By the way, journey perjuangan untuk lolos SBMPTN ku akan kuceritakan secara detail di video lain. So, stay tune ya! Perjuangan aku nggak cuma berakhir sampai aku masuk ke ITB. Setelah ini, banyak kejadian nggak terduga yang terjadi hingga akhir masa kuliah aku di sini. Petualanganku yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga sharing aku bisa menginspirasi dan menjadi semangat untuk teman-teman ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notification bell agar kalian gak ketinggalan info kalau aku upload video baru. See you guys on my next video. Thanks for watching. Bye bye. Fioni, gone.